Pujian ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya berbahagia, tapi kita bersukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini, kita nyanyikan sekali lagi, ku berbahagia. Dan setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku berbahagia, iman teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Rohnya Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu pujian amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Amin, puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku, kita akan langsung saja. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Setiap pagi selalu kerinduan kami terus menyala untuk datang kepadamu ya Bapa, datang kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu ya Bapa supaya hidup kami terus diperlengkapi, hati kami terus diteguhkan, dan kami terus ya Bapa dibukakan terus rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu untuk terus meneguhkan hati kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua saudara-saudara kami yang kudus telah diberkati oleh Tuhan dan siap untuk menerima, menyambut, dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom, salam kudus buat kita semuanya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Mari kita kembali
membuka firman Tuhan yang sangat luar biasa, memberkati kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, meneguhkan iman kita, bagaimana rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Ya, amin. Nah, saudara, kemarin kita sudah melihat bagaimana Paulus, rasul kita, teladan kita. Paulus katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus, dan ikutilah teladan kami, kata Rasul Paulus ya. Jadi Paulus adalah teladan yang dikaruniakan oleh Tuhan sebagai contoh ya, bagaimana caranya hidup saat ini di bawah kasih karunia Tuhan ya, sesudah Yesus mati dan bangkit dan mengaruniakan hidup yang kekal dengan cuma-cuma, dengan kemurahan hati Tuhan yang berlimpah kepada setiap orang yang percaya. Jadi Paulus memberikan contoh bagaimana caranya untuk tetap setia kepada kebenaran kasih karunia ini. Ya, saudara-saudara. Dan kita sudah lihat kemarin bagaimana Paulus cara untuk memelihara kesaksiannya, memelihara kebenaran, untuk tetap setia menyampaikannya ya kepada semua orang dimanapun dan dalam keadaan apapun. Karena ya tidak semua orang senang dengan kebenaran kasih karunia Tuhan ini ya. Bahkan iblis dan para pengikutnya selalu berusaha untuk menutupi atau menolak atau ingin mematikan semangat pemberitaan Injil Kristus, supaya dengan maksud supaya nama Kristus tidak diberitakan dan keselamatan tidak diberitakan kepada semua orang. Itulah tujuan daripada iblis dan para pengikutnya. Tapi kita lihat bahwa Rasul Paulus ya, Bapak Ibu Saudara, dengan segala keberanian iman dan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupannya, dalam dirinya, dia selalu menyaksikan apa yang sudah dia alami, bukan apa yang tidak dia alami ya. Jadi bukan hayalan, bukan ilusi, bukan dongeng ya, yang Paulus jadikan sebagai dasar untuk pemberitaannya, tapi adalah wahyu ya, revelation, wahyu rahasia daripada Kristus yang dibukakan kepadanya. Dan kita juga saudara-saudara sudah membaca dan sudah belajar beberapa kali bahwa ternyata ya, jauh dari anggapan banyak orang bahwa terakhir Yesus Kristus berfirman ketika dia ada sebagai manusia di bumi ini ya. Tentu saja tidak, bukan itu yang terakhir Yesus berfirman kepada muridnya ya. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga pun dia masih berfirman lagi. Amin. Betul sekali bahwa Yesus adalah firman yang hidup ya. Dia adalah firman yang menjadi daging. Betul sekali, itu tepat ya. Tetapi saudara-saudaraku, bahwa Yesus masih berbicara kepada muridnya, yaitu kepada rasulnya, Rasul Paulus. Berbicara dari mana? Dari bumi? Tidak. Yesus berbicara dari surga. Ya, ini yang sangat luar biasa ya. Yaitu sesudah Yesus Kristus melintasi ya, melewati semua pengalaman yang dahsyat melalui kematian
ya, penguburan dan kebangkitannya, dia berfirman lagi. Dia menyampaikan sesuatu lagi, ya, yang terkhusus, yang istimewa kepada dan melalui Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita tentang berita kabar baik tentang keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya saat ini oleh karena penebusan, ya, pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Semua orang dapat beroleh, ya, kehidupan yang kekal tanpa mereka harus berjuang. Tapi Yesus yang berjuang, amin. Yesus yang berusaha dan Yesus yang berkorban, Yesus yang mati, dia yang menyerahkan nyawanya, bukan kita yang menyerahkan nyawa kita. Tapi Yesus yang menyerahkan nyawanya menggantikan kita, supaya kita yang dulunya adalah berdosa, sekarang kita dibenarkan oleh karena iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan, kemarin kita sudah dengar bahwa kepada Raja Agripa pun, ya, dia mengatakan bahwa terhadap pengalaman yang luar biasa itu, dia tidak pernah mau berdiam. Ya, dia tidak pernah mau diintimidasi. Ya, dia tidak pernah mau tergoda oleh karena situasi-situasi apapun itu, oleh karena penolakan sekalipun dari manusia. Paulus katakan dia tidak akan pernah mau mundur. Dia akan terus menyampaikan apa yang dialaminya, karena itu adalah kebenaran. Dia harus sampaikan terus kepada semua orang. Sama seperti kita juga harus menyampaikan terus berita keselamatan dalam Kristus Yesus kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita melihat lagi, ya, saya mengajak kita untuk melihat lagi bahwa berkali-kali, saya ulang sekali lagi, berkali-kali Rasul Paulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus yang dalam posisi sudah berada di atas di surga. Ya, kalau murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka bertemu Yesus di dalam posisi di mana Yesus sebagai manusia, anak manusia yang hidup di dalam daging. Tapi Paulus tidak pernah mengenal Yesus yang hidup di dalam daging. Tapi Yesus adalah yang sudah menjadi roh yang menghidupkan. Itulah yang dikenal oleh Rasul Paulus. Dan Paulus berkali-kali bertemu dan berjumpa, menerima, ya, langsung dari Tuhan Yesus firman-Nya untuk disampaikan kepada kita. Amin. Itulah firman kasih karunia. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak kita lagi untuk melihat bagaimana pengalaman Rasul Paulus di mana dia diangkat bertemu dengan Tuhan di surga untuk menerima firman, ya, yang kita bisa terima dan bisa kita baca di dalam Alkitab kita saat ini. Sangat luar biasa. Ya, untuk itu saudara-saudaraku, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12. Ya, 2 Korintus pasal 12. Ya, sebelum ke 2 Korintus 12, saya akan membacakan terlebih dahulu, yaitu dasar mengawali, ya, kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat sebentar dari Galatia pasal 1. Karena kita masih di Galatia pasal 1, ya, ayat per ayat, ya, sampai selesai nanti sampai pasal 6. Tapi kita masih di Galatia pasal 1. Saya akan membacakan, ya, diawali sekali lagi dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Galatia pasal 1, baru nanti kita ke kitab 2 Korintus. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya.
Karena aku, Paulus, bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan wahyu langsung dari Yesus Kristus. Kita tidak bisa mengatakan hal seperti ini lagi, bahwa kita menerima wahyu dari Tuhan, bahwa kita tidak menerima pengajaran dari orang lain. Semua kita mengenal kebenaran karena kita mendengar dari pengajar-pengajar firman yang lain, dari penginjil-penginjil, dari pengkhotbah-pengkhotbah, sehingga kita ketika mendengar, iman timbul dari pendengaran, dan kita mengenal Kristus karena kita diajar. Kalau Paulus tidak, dia tidak memerlukan guru manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia tidak memerlukan pengajaran dari orang lain, tapi dia sendiri langsung diajar oleh Tuhan. Luar biasa, ya. Bapak Ibu Saudara, dahsyat sekali. Tuhan yang sudah bangkit, yang mengajar dia, ya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ke-13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Nah, ini kehidupan Paulus, ya, sebelum dia diselamatkan. Kehidupan Saulus, ya, dia seorang yang menganiaya jemaat Tuhan. Ayat 14, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi dia mempunyai kebanggaan karena tradisi. Sama seperti banyak orang di zaman sekarang ini, bangga sekali kalau dia mempunyai tradisi. Hebat, luar biasa, tepuk tangan, puji Tuhan, ya, bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, karena tradisi. Sama seperti Saulus juga, itulah cara hidup dia dahulu di dalam keagamaannya, agama Yahudi. Jadi dia menyenangkan hati manusia saja, ya. Tapi sesudah dia mengenal Kristus, dia ingin menyenangkan hati Tuhan saja, bukan hati manusia yang dicarinya, ya. Nah, saudaraku, ayat 15, tetapi waktu Allah yang telah memilih Paulus sejak kandungan ibuku dan memanggil Paulus oleh kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan memanggil Saulus oleh apa? Oleh kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan itu memanggil, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan manusia harus meresponnya. Dan Saulus meresponnya, kita sudah lihat di Kisah Para Rasul 9, dalam perjalanan ke Damsyik. Sementara Paulus dalam keadaan beringas, ingin membinasakan orang-orang percaya, Tuhan menangkapnya. Dan ya, Tuhan berbicara langsung dari surga. Dan Saulus menanggapinya, meresponnya. Ya, Saulus, Saulus, kata Tuhan. Ya, dan Saulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Jadi harus merespon, ya, suara daripada Tuhan, sehingga dia bisa mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan dikatakan di ayatnya yang ke-16, ya, 15-16, tetapi waktu Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya, Yesus Kristus di dalam aku, di dalam Paulus, supaya aku memberitakan Paulus memberitakan Yesus, ya, dikatakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Paulus tidak diutus untuk memberitakan Injil kepada bangsa Israel, bangsa pilihan, karena di sana sudah ada 12 rasul murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Thomas, Bartolomeus, dan yang lain. Kita sudah lihat beberapa waktu lalu bahwa Yesus mengatakan jangan pergi ke bangsa lain, yaitu perintah Yesus kepada 12 muridnya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi di awal ketika Paulus menerima
firman dan pengutusan sebagai rasul, dia tidak diutus kepada bangsa Israel, tapi kepada kita, bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Maka dikatakan di situ, ya, ayat 6, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi dia sama sekali tidak bertanya benar apa tidak, ya, apa yang dia dengar, tidak. Bahwa dia, Saulus, mendengarkan perkataan Yesus Kristus kepadanya, dan dia menerima sepenuhnya, karena itu adalah Yesus yang langsung berbicara kepadanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak pakai perantara, tidak pakai ada guru, tidak ada rasul yang lain, tidak ada manusia yang meneruskan kepada Paulus, tapi Yesus sendiri yang langsung berbicara kepadanya. Ini sangat penting saudara-saudaraku, ya, supaya kita ya memahami benar-benar bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu dia terima langsung dari Tuhan Yesus dari surga. Mari kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 12. Apa yang sudah saya janjikan tadi, kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Ya, mari saudaraku. Ini sangat luar biasa. Berkat Tuhan kepada kita semuanya. Karena kita dibukakan terus ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sampai kepada kita firman kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa, ya, berkat keselamatan hidup yang kekal yang sudah kita terima, ya, karena pengampunan akan segala dosa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita melalui salibnya. Nah, kembali lagi di 2 Korintus pasalnya yang ke-12 itu, Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus menceritakan bagaimana pengalamannya, ya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Ya, kalau tadi kita lihat di Kisah Para Rasul 9 itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus menunjukkan dirinya kepada Rasul Paulus dalam posisi di mana Saulus di bumi dan Yesus di surga, ya. Sekarang kita lihat langsung Paulus ini bertemu dengan Yesus di surga. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya baca ya dari ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini Paulus menceritakan kembali pengalamannya kepada jemaat Korintus, ya. Kalau di kemarin kita lihat di dalam Kisah Rasul 26, Paulus menceritakan pengalamannya pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di hadapan Raja Agripa. Sekarang dia menceritakan pengalamannya berjumpa dengan Tuhan Yesus kepada jemaat kudusnya Tuhan di Korintus, ya. Jadi dia katakan tadi bahwa dia harus menyampaikan, harus menceritakan ini karena sebenarnya Paulus tidak ingin berbangga dalam hal pengalaman ini, tapi karena jemaat Korintus ini meragukan kerasulan Paulus, ya. Jadi mereka tergoda oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Paulus itu bukan rasul Tuhan karena dia tidak mendapat rekomendasi, ya, tidak mendapat sertifikat, tidak mendapat ijazah, tidak mendapat pendidikan dari Yerusalem dari 12 rasul yang sudah lebih dulu dari dia. Jadi jemaat Korintus ini sangat disayangkan, ya. Padahal mereka sudah menerima kebenaran, kasih karunia, berita Injil keselamatan dari Rasul Paulus, tapi belakangan karena mereka tidak bertumbuh di dalam kebenaran itu,
mereka akhirnya terombang-ambing, tergoda. Nah, itulah manusia di dunia memang begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak kokoh di dalam ya mengikuti pola-pola pertumbuhan di dalam iman kasih karunia itu, terlalu banyak godaan yang bisa membuat jadi bimbang. Nah, itulah jemaat Korintus, maka Paulus harus mengulang kembali, menegaskan kembali bahwa dia tidak boleh disama-samakan dengan rasul-rasul yang lain. Ya, tidak boleh disama-samakan dengan hamba Tuhan yang lain. Bahwa dia mempunyai keunikan tersendiri, panggilan tersendiri, khusus, dan banyak kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk menerima firman yang disampaikan itu adalah kebenaran yang murni. Nah, kita lihat ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi tingkat yang ketiga dari sorga, tingkat yang ketiga dari langit tentunya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang paling teratas itulah sorga. Ya, jadi ada awan-awan, ada langit, ada cakrawala, kemudian yang terakhir adalah ada sorga. Tidak ada lagi di atasnya itu. Ya, surgalah yang paling tinggi, Bapak Ibu Saudara. Itulah tempat di mana Paulus diangkat tiba-tiba dan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Karena Firdaus saat ini sudah berada di dalam surga. Ya, sesudah Yesus bangkit, naik ke surga, posisi Firdaus ada di dalam surga. Jadi Paulus diangkat ke Firdaus. Dan ia, ya orang itu, Paulus tentunya maksudnya, mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia, tapi hanya boleh diucapkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa manusia mengucapkan, mengajarkan perkataan itu di awal sebelum Tuhan Yesus mengungkapkannya kepada Paulus. Barulah Paulus yang sanggup menerima itu. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, sangat luar biasa. Ya, saudara dan saya tidak akan sanggup menerima firman yang Yesus sampaikan kepada Paulus. Hanya Paulus yang diberikan kesanggupan untuk menerima itu. Ya, saudara-saudara. Menerima apa? Menerima firman kasih karunia Tuhan tentang rencana Allah menyelamatkan semua orang, dan di mana setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa, salib Kristus, itu dijadikan sebagai anggota tubuh Kristus yang permanen dan menjadi bagian dari hidup di dalam hidup yang kekal, bersama-sama mengambil bagian bersama dengan Kristus, dan suatu saat nanti akan dibangkitkan orang mati dengan tubuh yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah dan kita akan diangkat ke dalam surga untuk bersama-sama ya mengalami kemuliaan Tuhan Yesus sama seperti kemuliaan Kristus. Ya, tubuh kemuliaan kita akan mengalami, dan kita akan dihindarkan dari semua persoalan masalah di dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, inilah pengalaman daripada Paulus di mana dia menerima firman yang sungguh-sungguh langsung dari Tuhan Yesus disampaikan kepadanya. Ini harus berulang-ulang ditekankan Bapak Ibu Saudaraku, karena banyak orang berpikir ya bahwa Yesus hanya berbicara terakhir ketika dia masih ada di bumi ini, pada waktu dia sudah bangkit dari antara orang mati,
kemudian 40 hari hidup di bumi ini, dia berbicara kepada murid-muridnya, lalu dia terangkat ke surga, selesai. Yesus tidak berbicara lagi secara langsung pada manusia, itu keliru. Itu salah, ya. Yang benar adalah sesudah Yesus naik ke surga, dia memanggil seorang rasul khusus untuk bangsa lain, untuk menyampaikan firman kasih karunia, berita keselamatan oleh penebusan, oleh pengampunan darah Kristus, diberikan keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Dan saat ini itulah yang sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk memberkati hidup semua orang. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya tadi Paulus mengatakan bahwa aku tidak memerlukan konfirmasi dari manusia siapapun, tidak memerlukan suatu dukungan apapun untuk meneguhkan pemberitaannya, karena Tuhan Yesuslah yang meneguhkan pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, berita keselamatan kabar baik, bahwa sungguh-sungguh benar 100% bahwa saat ini manusia bisa menerima keselamatan hidup yang kekal dengan cuma-cuma. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, bukan karena kerja keras, bukan karena perjuangan. Kalau untuk mendapatkan penghidupan di dunia ini, kebutuhan di dunia ini, kita harus kerja keras. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ya, itu konsekuensi di mana kita hidup di dunia ini. Dan jangan khawatir, dan jangan takut. Paulus mengatakan, Allahku akan mencukupkan segala apa yang kamu perlukan menurut kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan, maka Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tetapi, saudara-saudaraku, ya sekali lagi, ya pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita diawali karena kita mengerti dan kita mempercayai, bertumpu pada apa yang telah dilakukan Kristus di atas kayu salib. Bukan pada apa yang kita lakukan. Bukan bersandar pada apa yang kita usahakan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apa yang kita usahakan tidak pernah sempurna. Apa yang kita pikirkan tidak akan pernah sempurna. Apa yang kita perjuangkan tidak akan pernah sempurna, saudaraku. Kita tidak bisa bersandar dengan apa yang kita lakukan. Amin. Kita bersandar sepenuhnya pada apa yang dilakukan dan yang telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahwa Dia sudah menyelesaikan semua hambatan persoalan yang menghalangi kita untuk menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Bahwa segala dosa kita, segala kesalahan kita, itu semua sudah ditebus dan sudah dibayar lunas oleh darah Kristus di atas kayu salib. Jadi semua, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, semua pengharapan kita, ya, semua keyakinan kita, kepercayaan kita, pengharapan kita letakkan bertumpu pada apa yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga kita tidak perlu meragukan hal itu sedikit pun lagi. Amin. Karena itu adalah kenyataan kasih karunia Tuhan yang dikaruniakan pada kita. Itulah kebaikan Tuhan yang paling puncak, yang paling top dari semua pengalaman dalam hidup kita ini. Saudaraku, ketika kita percaya bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan kita ada langsung di dalam kasih karunia-Nya yang sempurna, maka Roh Kudus akan memimpin terus hidup kita melalui kebenaran yang sudah kita miliki, yang sudah sampai pada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang Paulus katakan kepada jemaat Roma, bahwa
Saudara-saudaraku, kita bahkan berbangga di dalam mengalami ujian-ujian dan pencobaan dalam kehidupan kita ini. Yang mana, Bapak Ibu Saudara, ujian dan pencobaan dalam kehidupan manusia itu sesuatu yang menakutkan. Dan karena itu cenderung selalu akan merugikan manusia, kan? Akan selalu cenderung membuat manusia ketakutan dan merugikan manusia pencobaan dan ujian hidup itu. Tapi tidak demikian di dalam kehidupan orang yang sudah percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Paulus katakan, karena ujian dan penderitaan dalam kehidupan ini menimbulkan ketekunan. Amin. Ya, mendorong kita untuk semakin tekun melihat bahwa benar adalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Karena apa? Dikatakan oleh Rasul Paulus di kitab Roma pasal 5 itu. Sebab kasih Kristus telah dicurahkan di dalam hati kita. Dicurahkan, tercurah, penuh, memenuhi semua ya bagian-bagian ruang yang kosong. Di dalam keraguan kita digantikan dengan keyakinan yang daripada Tuhan. Karena firman-Nya meneguhkan kita dan Roh Kudus meyakinkan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah kasih yang sempurna yang mengalir dari darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga kita tidak akan ragu dan tidak boleh ragu akan menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sebab ada firman Allah jaminan ya. Yesus mengalahkan pencobaan di padang gurun oleh karena dia berpuasa 40 hari 40 malam. Bapak Saudara, iblis langsung menawarkan godaan untuk menjatuhkan Yesus Kristus dalam keadaan Yesus Kristus lapar dan dalam keadaan lemah secara fisik. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tapi Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis. Amin. Ya, Yesus menggunakan firman Allah sebagai kekuatannya dan terbukti iblis dikalahkan. Sama seperti itu juga saudara-saudaraku pada saat ini. Kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang meyakinkan kita untuk bisa mengalami bagaimana kita saudara-saudaraku tetap diyakinkan oleh firman Allah bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sempurna dan kita tidak akan tergoda oleh situasi-situasi bagaimanapun yang berubah-ubah di dalam kehidupan di dunia ini. Saudaraku, kita mempunyai panduan yang kokoh. Ya, kita mempunyai terang kehidupan, yaitu firman Allah, firman kasih karunia Allah untuk membuat kita melihat bagaimana rencana Tuhan sangat indah dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan tergoda untuk menjadi putus asa begitu saja dalam menghadapi masalah-masalah apapun dalam kehidupan kita. Malah kita bertambah diyakinkan. Karena Paulus mengatakan, ya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saudaraku, jangan pernah kecewa oleh karena masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ada sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, dari Roh Kudus, yang terus menyertai hati kita, pikiran kita, menuntun kita, meyakinkan kita, dan membuat kita tetap yakin bahwa yang terbaik dari Tuhan telah dikaruniakan kepada kita. Kita hidup di dalamnya, di dalam kebenaran itu, melalui iman kita kepada firman kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita sangat terberkati oleh firman Tuhan, dan kita bersyukur semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudara, kita masih mempunyai kompas, ya, Bapak Ibu Saudara, yang menuntun hidup kita untuk tidak jatuh dan tidak harus jatuh, tapi kita tetap bisa berdiri tegak untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan kepada semua orang bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semuanya. Tetap semangat di pagi hari ini menyambut segala kebaikan Tuhan
Ya Tuhan menyertai segala aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjaga hidup kita di dalam kasih yang sempurna yang sudah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Untuk itu mari kita bersyukur semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sangat luar biasa Tuhan. Engkau menyediakan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Yang menjadi penuntun, menjadi terang, menyinari hati dan pikiran kami. Sehingga tidak digelapi oleh hal-hal yang tidak penting. Kami bisa fokus ya Tuhan kepada panggilan Kristus bagi kehidupan kami untuk senantiasa setia kepada kebenaran-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, sehingga kami dihindarkan dari kekhawatiran akan dunia ini, sebab Kristus Yesus telah mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan yang sempurna bagi kami sebagai bukti kasih Allah yang sempurna, dan Roh Kudus telah mencurahkan kasih yang sempurna itu di dalam hati kami untuk menguasai senantiasa hati dan pikiran kami terkendali, dan tetap kami tenang menjalani kehidupan kami di dunia ini. Dan kami percaya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan selalu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Satu hari penuh kami akan berkarya, kami akan beraktivitas. Penyertaan kasih Tuhan menjadi andalan kami. Terima kasih diberkati semua saudara-saudara kami, baik yang mengikuti live streaming di Facebook maupun yang mengikuti online dari Zoom meeting kami. Bapak Ibu, Bapak di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami, Tuhan memberkati segala pergumulan. Kami percaya Tuhan yang membukakan jalan keluar bagi kami semuanya seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Sampai jumpa besok pagi lagi. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai semuanya. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan.